Kamu pernah ngerasa setiap kali berusaha melakukan sesuatu, ada saja tekanan yang datang? Seperti saat kamu bilang, "Ayo, kali ini harus bisa." Dan di dalam hati kamu sadar, tapi semua temanku sudah jauh lebih maju. Tekanan itu bikin kamu merasa stuck, kan? Hal ini sering bikin kita bingung antara memaksa diri atau mengambil langkah mundur. Tak jarang kita bingung harus berbuat apa saat semua terasa berat. Sekarang, kita harus segera menyadari dan menilai diri kita. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Tumbuh dalam tekanan itu bikin kita lebih kuat, tapi kita perlu banget tahu ciri-cirinya. Kalau enggak, siapa yang akan ingat bahwa kamu sudah berjuang? Banyak orang yang tak sadar bahwa berbagai perubahan kecil itu penting. Yang pasti, jangan sampai menyerah pada dirimu sendiri dan mulai terima prosesnya. Pertama, mengakui bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian adalah langkah pertama menuju pertumbuhan. Misalnya, seorang pekerja kantoran yang terus-menerus merasa cemas tentang masa depannya. Ketika rekan kerja mereka berpindah tempat atau mendapat promosi, rasanya seperti ada yang hilang. Apa yang biasanya mereka lakukan? Bukannya justru merasa lebih tertekan? Cobalah untuk menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan. Dengan menerima kenyataan ini, kamu bisa lebih fokus pada upaya memperbaiki diri, bukan pada bayang-bayang kesuksesan orang lain. Mengaku bahwa kamu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya adalah kekuatan tersendiri. Hal ini bisa membebaskanmu dari ekspektasi yang tidak realistis dan memberi ruang untuk belajar dari pengalaman. Kedua, kemandekan dalam perkembangan pribadi adalah sesuatu yang umum terjadi. Pernahkah kamu merasa stagnan saat belajar sesuatu yang baru? Saya ingat saat belajar menggambar, di mana setiap kali mencoba, hasilnya terasa tidak memuaskan. Justru di saat itulah penting untuk menerima bahwa tidak ada perubahan yang konstan. Setiap penantian dan kebuntuan adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri. Jika bisa mengubah pandangan ini, kamu akan menyadari bahwa kemandekan bukan akhir, melainkan bagian dari proses kreatif. Memungkinkan diri untuk beristirahat dan memberi waktu tanpa merasa tertekan itu sangat dibutuhkan untuk tumbuh lebih baik. Jadi, dari mana datangnya rasa frustasi itu? Minta tolong kepada orang dalam mendukungmu, tanpa merasa kamu harus selalu bergerak maju dan mengikuti orang lain. Ketiga, mengatur ekspektasi realistis adalah tanda penting bahwa kamu tumbuh. Cobalah untuk tidak menetapkan standar yang terlalu tinggi untuk diri sendiri. Ingat, kita tidak bisa selalu menjadi yang terbaik di segala hal. Seorang mahasiswa yang belajar sambil bekerja selama hari-hari kuliah misalnya, mungkin merasa seharusnya mendapat nilai sempurna, padahal mereka juga sudah berusaha keras. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyadari bahwa memprioritaskan kesehatan mental lebih penting daripada tekanan akademik. Dengan menetapkan ekspektasi yang lebih rendah tetapi realistis, kamu memberi diri ruang untuk gagal dan belajar dari kesalahan. Hal ini juga membantu mengurangi rasa cemas, dan menguatkan keinginan untuk terus berusaha penting dalam perjalanan hidup. Keempat, tak ada salahnya untuk mencari dukungan ketika merasa tertekan. Contohnya, mahasiswa yang merasa overwhelmed dengan tugas kuliah atau pekerjaan. Mencari teman atau mentor untuk berbagi cerita dan pengalaman bisa meringankan beban. Pertukaran pikiran dan keluh kesah dengan mereka yang mengerti bisa mengurangi isolasi. Hal ini bukan tentang mengeluh, tetapi mencari solusi bersama. Jaringan sosial yang kuat menjadi fondasi ketika kita menghadapi tantangan. Ingatlah bahwa sejak dulu, kita tidak pernah sendirian. Ketika kamu merasakan dorongan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, itu adalah tanda bahwa kamu berusaha untuk tumbuh dan mengatasi tekanan. Dukungan sosial sangat penting untuk menciptakan kesehatan mental yang lebih baik dan membangun ketahanan. Kelima, fokus pada proses daripada hasil akhir adalah hal yang perlu diingat setiap saat. Banyak dari kita terlalu terjebak pada apa yang ingin dicapai, hingga melupakan langkah-langkah yang menjadikannya mungkin. Ingat, dari berlatih hingga melakukan kesalahan,
Semua itu bagian dari perjalanan. Seorang ibu yang mencoba mengajarkan anaknya bisa merasa frustasi saat anak tidak cepat mengerti. Tapi dengan kesabaran dan fokus pada cara pendekatan, hasil yang baik akan datang. Dengan belajar menikmati setiap bagian dari proses itu, kamu akan merasa lebih puas. Nyatanya, kedamaian dapat ditemukan dalam perjalanan itu sendiri. Jadi, daripada terburu-buru mencari hasil, hargailah usaha yang kamu lakukan hari demi hari. Jangan berhenti berusaha untuk tumbuh, seperti yang selalu saya ingatkan di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.